Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Saifullah Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hukum Kirchhoff. Yang pertama ini tentang hukum Kirchhoff 1 atau hukum 1 Kirchhoff, yang bunyinya adalah jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Artinya kalau ada arus listrik yang melalui sebuah percabangan seperti ini, maka ini nanti arus yang masuk itu jumlahnya sama dengan arus yang keluar. Yang masuk itu masuk ke titik ini, misalnya ada sebuah titik percabangan, masuk itu ditandai dengan tanda panah masuk ke titik tersebut. Kalau keluar berarti ya keluar dari titik percabangan tersebut. Karena ini yang masuknya hanya I1, maka rumusnya I1 sama dengan jumlahnya yaitu I2 ditambah I3. Nah, contoh soalnya ini seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai dari I2. Nah, ini kita lihat I2-nya ada di sini. Ini I2 tandanya adalah masuk. Di sini ada I1, jumlahnya adalah 2 ampere. 2 ampere itu masuknya karena ini gambarnya masuk. Kemudian ini ada yang keluar juga, ini I3 sama dengan 6 ampere. Kemudian ini juga keluar, I4-nya 3 ampere dan I5-nya adalah 6 ampere. Nah, sedangkan persamaannya untuk menentukan jumlah arusnya adalah jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Yang masuk, kita lihat yang masuk itu adalah I1 dan I2. Yang masuk itu hanya I1 dan I2, berarti I1 ditambah I2 sama dengan yang keluar. Yang keluarnya berapa? I3, ini keluar, I4 dan I5. Nah, berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Maka I2-nya sama dengan I3 ditambah I1 ditambah I5. Nah, ini dipindah sini ke kanan, ya, dipindah ruas ke kanan. Jadinya tadinya positif pindah ke sini jadi negatif. Maka I3-nya sama dengan 6, I4-nya 3 dan I5-nya 6 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 13 ampere. Ini untuk hukum Kirchhoff 1. Kemudian kita lihat kembali untuk hukum Kirchhoff 2-nya. Bunyi hukum Kirchhoff 2 ini adalah jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian atau disebut juga dengan loop harus sama dengan 0. Maka sigma dari epsilon sama dengan sigma I kalikan R sama dengan 0. Jadi artinya nanti jumlahnya itu jumlah E-nya, E itu adalah gaya gerak listrik atau GGL, itu sama dengan jumlah dari I dikalikan R. I-nya itu adalah arus listrik, R-nya adalah hambatan listrik. Nah, untuk arus listrik itu satuannya ampere, kalau hambatan itu satuannya ohm. Kalau gaya gerak listrik satuannya adalah V. Nah, sebelum kita mengerjakan soal tersebut, kita lihat beberapa aturan di dalam hukum Kirchhoff yang kedua ini, yaitu bahwa jumlah rangkaian tertutup atau loop dalam satu rangkaian listrik ini bisa 1 atau lebih. Jadi jumlahnya itu nanti bisa 1 loop ataupun lebih. Mungkin saya kasih contoh, 1 loop itu artinya seperti ini. Jadi loopnya hanya 1. Ya. Kalau loopnya lebih dari 1, contohnya misalnya seperti ini. Ini loopnya lebih dari 1. Ini ada 2 loop. Ini loop 1, ini ada loop 2. Jadi
dari sini kita kembali lagi. Ini jumlah rangkaian tertutup atau loop dalam satu rangkaian listrik bisa 1 ataupun lebih. Jadi bisa 2 ataupun lebih. Yang kedua adalah pilihlah loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Nah, ini bisa bebas. Nah, ini usahakan sama dengan arah arus listrik yang terbesar. Tapi sebenarnya kebalik juga bisa. Jadi artinya seperti ini ya. Ini ada rangkaian listrik satu loop. Ini loopnya seperti ini. Ini kita aturannya bisa membuat loop ini, loop itu sesuai dengan arah arus listrik. Arah arus listriknya kalau ini kan kita lihat ini yang panjang positif, yang pendek negatif. Ini yang panjang positif, ini yang pendek negatif. Jadi ini kalau arus listrik atau I kan dari positif, nah ini ke negatif. Nah ini muter ke sini sampai ke sini. Nah maka ini loopnya kita usahakan sama dengan arus listrik tersebut. Gitu. Jadi ini sama. Nih, ya. Ini untuk yang kedua. Yang ketiga, kuat arus bertanda positif. Kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop yang ditentukan dan bertanda negatif jika berlawanan dengan arah loop. Ya. Ini maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau tadi kita lihat, nah ini seperti ini. Jadi kalau ini loopnya seperti ini, berarti nanti I-nya yang ada di sini, ya ini positif karena pas arah. Tetapi nanti kalau kebalikan, misalnya ini buatnya loopnya kebalik ke sana, maka nanti I-nya negatif. Nah, loop ini bisa diubah-ubah ya. Jadi kebalikan juga boleh ya. Ke sini juga boleh, ke sana boleh. Tapi usahakan sama dulu dengan arusnya. Nah, ini kalau sama nanti I-nya ini positif, kalau berbeda negatif. Baik. Kita lanjutkan untuk yang keempat. Apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif, yang positif, ini sumber tegangan dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL-nya bertanda positif. Sebaliknya, apabila kutub negatif dijumpai lebih dahulu dari kutub positif, maka nilai GGL-nya negatif. Jadi artinya mudahnya beginilah. GGL itu yang hurufnya huruf epsilon, kayak huruf E ini. Jadi nanti kalau dijumpai lebih dulu positif, jadi ini jumpai positif dulu. Nah, maka ini nanti GGL-nya positif. Ini ke sini set. Lah ini karena pertama kali kan positif, maka positif. Nanti kalau ini jumpai langsung negatif, berarti epsilonnya adalah negatif. Gitu. Ini kan jumpainya negatif duluan. Kalau ini positif duluan. Nah, kita lihat contoh soalnya, contoh 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang A, tentukan kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Jadi ini ada sebuah rangkaian listrik. Ini mengalir seperti ini. Ini soalnya. Nah, kita bahas sekarang yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Kuat arusnya berapa? Nah, untuk menjawab ini sebelumnya kita gambar dulu. Jadi ini kita gambar seperti yang ada di sini, kita gambar terlebih dahulu. Kita gambar loopnya. Nah, yang paling pertama ya tentukan dulu arusnya ya. Arusnya ini arusnya misalnya tadi kita lihat E1 jumlahnya 4, E3 sama dengan 4 ya. E2-nya sama dengan 2. Ya, maka kita lihat di sini yang terbesar berapa dulu. Kita tentukan E1-nya 4. E1-nya epsilon 1 4. Epsilon 3-nya 4. Berarti sama. Nah, ini yang terakhir epsilon 2-nya adalah 2. Kita ambil yang terbesar. Yang terbesar adalah 4. Sudah kita anggap aja mulai dari sini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk penyelesaiannya. Yang pertama, ini persamaannya adalah sigma E ditambah sigma I kalikan R sama dengan 0. Nah, sekarang
untuk I-nya ini tadi udah kita tentukan, I itu selalu dari positif ke negatif. Ya. Kemudian untuk loopnya ini boleh kebalikan, nggak apa-apa. Ya. Nah sekarang untuk menentukan untuk menentukan GGL induksinya itu melihat loopnya ini. Nah loopnya sekarang untuk E3 ini yang pertama ketemu positif dulu. Maka karena ini ketemu positif dulu, maka di sini tandanya adalah positif. Nih, seperti ini ya. Jadi kalau kutub positif, sumber tegangan dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL induksi bertanda positif. Nah, sebaliknya apabila kutub negatif dijumpai lebih dahulu daripada kutub positif, maka GGL negatif. Nah, sekarang begini. Nah, sekarang untuk epsilon 2-nya kita lihat untuk GGL induksi yang kedua. Yang keduanya adanya di sini. Ini kita jumpain negatifnya terlebih dahulu, maka di sini negatif. Nah, yang ketiganya E3-nya. Ya, ini E1 ya. E1-nya adanya di sini. Ini yang dijumpai ketika loop ke sini, ini positif dulu, maka di sini hasilnya positif juga. Nah, kemudian dikurangi untuk I-nya. Kenapa ini I-nya dikurangi? Karena berlawanan dengan arah loop. Ya, karena berlawanan dengan arah loop, maka I-nya itu dikurangi. Karena ini hanya satu rangkaian, maka ini R-nya bisa kita jumlahkan, yaitu R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Nah, ini sama dengan 0. Nah, maka ini GGL induksinya 4, yang 2-nya 2, ini ditambah 4, dikurangi I. Nah, R1-nya 15, ditambah 5, ditambah 10, ini hasilnya 0. Maka 6 dikurangi 2, ditambah 1, ini hasilnya 6. Nah, 6 dikurangi 30I sama dengan 0, maka 30I sama dengan 6. Maka I-nya itu sama dengan 6 dibagi 30 atau sama juga dengan 1/5, yaitu 0,2 ampere. Ini untuk arusnya. Nah, kemudian untuk menghitung tegangan antara AB, ya, ini untuk pertanyaan tegangan antara A sama B, ya, tegangan A B. Ini kita dapat menyelesaikan di sini, yaitu VAB itu GGL induksi yang kedua dikurangi GGL induksi 3 dikurangi GGL induksi yang kedua dikurangi I kalikan R3 ditambah R2. Coba ini gambarnya saya pindah. Nah, seperti ini biar lebih mudah kita lihat. Nah, kemudian untuk ini kenapa menjadi negatif? Ini karena berlawanan dengan arah I totalnya. Maka VAB-nya sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 0,2, yaitu R-nya ini 10 ditambah 5. Ya. Maka VAB-nya 2 dikurangi 0,2 kalikan 15, maka VAB-nya sama dengan 2 dikurangi 3, yaitu sama dengan negatif 1. Nah, kemudian sekarang kalau melalui jalur AB sama ya, melalui jalur AB. Nah, ini kalau jalur AB ini hanya seperti ini aja ya. Maka ini nanti hasilnya adalah negatif 1 juga. Baik. Demikian tadi cara untuk menyelesaikan soal dengan satu loop. Untuk pembahasan selanjutnya nanti mungkin kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu untuk membahas kalau ada dua loop.
Ya, kalau kita menyelesaikan 2 loop, bagaimana caranya? Ini untuk 1 loop, penyelesaiannya semacam ini. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan evaluasi yang diberikan. Ini untuk evaluasinya, ini dari yang pertama sampai ke yang kelima. Ini soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, jika perbandingan antara I1 dibanding I2 dibanding I3 sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 3, berapakah arus yang mengalir dalam masing-masing cabang tersebut? Nah, ini hukum Kirchhoff 1, silahkan dikerjakan. Untuk pembahasannya nanti saya buatkan videonya tersendiri, ya, silahkan nanti bisa dilihat untuk pembahasannya. Kemudian soal nomor 2 atau latihan kedua. Ini untuk latihan yang kedua, gambar berikut menunjukkan rangkaian arus searah. Tentukan besar arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, ini buat dulu loopnya, nah, digambarkan bagaimana. Nah, ini nanti juga saya bahas dengan video pembahasan tersendiri. Soal yang ketiga ini juga sama, bila hambatan dalam sebuah tegangan masing-masing 0,5 ohm. Jadi di sini ada 0,5 ohm, di sini ada 0,5 ohm, maka besar kuat arus yang melalui rangkaian berapa? Kemudian soal berikutnya, ini soal latihan 3. Kemudian ini soal latihan 4. Ya, soal latihan 4. Ini gambarnya, perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Kuat arus yang terukur pada ampere meter itu berapa? Nah, nanti untuk pembahasannya juga saya bahas melalui video tersendiri. Soal nomor 5 itu seperti ini. Soal terakhirnya, perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Maka ini berapakah dayanya? Ya, daya itu P. Nah, bagaimana rumus P? Nanti silahkan dicari. Nah, nanti untuk pembahasannya juga akan saya bahas pada video yang lainnya. Baik, sekian dulu pembahasan tentang hukum Kirchhoff, dan silahkan dijawab pada kolom di komentar di bawah, ya. Silahkan dijawab, dan jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Nanti mungkin ada teman lain yang bisa membantu, terutama untuk pembahasan soal yang tadi sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih, dan silahkan untuk melihat pembahasan soalnya nanti pada video berikutnya yang saya letakkan pada kolom komentar di bawah, pada kolom deskripsi di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.